Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 akan melakukan praktikum sistem gerak pada paha ayam dan ceker ayam. Perkenalkan, saya Zakia Zahara dan saya Delianda Rahmadini NIM 18. Dan saya Lutfiatun Nisa Sapitri NIM 51. Teman-teman ada yang tahu nggak sih sistem gerak pada ayam itu apa? Sistem gerak pada ayam yaitu berupa otot yang paling sering digunakan untuk pergerakan sayap saat terbang, dibantu oleh otot pectoral yang ada di bagian dada. Selain otot pectoral juga ada otot pectoralis major yang bermula di bagian luar sternum dan berkelanjutan ke intralateral dan humerus. Kontraksi dari pectoralis major dan sternum akan menggerakkan sayap dan mengangkat tubuh ayam. Jaringan otot ayam merupakan satu kesatuan kelompok organ yang bertindak selaku anggota gerak. Ada 3 macam otot dasar. Yang pertama itu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot polos dijumpai di dalam pembuluh darah, usus, dan organ lainnya yang tidak berada di bawah perintah otak. Sedangkan otak rangka yang melekat pada tulang dan bertanggung jawab terhadap gerak yang berada di bawah perintah seperti otot dada, paha, dan kaki. Otot skeletal yaitu otot yang paling penting bagi ternak unggas meskipun terdapat otot polos pada usus dan otot Jardix pada jantung. Dada merupakan otot skeletal terbesar karena dibutuhkan untuk terbang, misalnya pada bangsa ayam liar. Otot ini telah dikembangkan secara genetis oleh para ahli pemulihan spesies-spesies domestik. Ayam memiliki otot merah dan putih yang dapat disamakan dengan daging gelap dan terang. Perbedaan ini disebabkan oleh kandungan mioglobin pada otot merah. Mioglobin adalah pigmen merah yang membawa oksigen pada otot ayam. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi mekanisme dalam sistem gerak dan koordinasi pada ayam. Yang kedua, mengetahui pola pertumbuhan dan osteometri serta untuk mengetahui titik osteometri tulang paha. Yang ketiga itu menganalisis bagian tendon pada ceker ayam. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa sajakah mekanisme dalam sistem gerak dan koordinasi pada ayam? Yang kedua, bagaimana pola pertumbuhan dan osteometri pada tulang paha ayam? Yang ketiga, ada berapakah tendon pada bagian ceker? Langkah pertama, letakkan paha ayam pada alas, kemudian kuliti paha ayam, dan amati jaringan serta tekstur pada paha ayam. Diamati jaringan yang terdapat pada paha ayam seperti subkutis. Amati otot pada paha ayam. Selanjutnya, buka bagian antara otot dan tulang dan hitung jumlah penghubung antara otot dan tulang pada paha ayam. Kemudian pisahkan bagian daging dan otot pada tulang sampai tidak ada lagi bagian daging dan otot pada tulang paha ayam. Ditemukan beberapa tendon atau penghubung antara daging dan tulang pada paha ayam. Kemudian amati bagian yang biasa disebut dengan paha bawah dan catat apa saja tulang yang terdapat pada bagian tersebut. Amati bagian antara tulang dan tulang. Potong penghubung antara tulang dan tulang, lalu amati ada tulang apa saja yang ada pada bagian tersebut. Terakhir, potong tulang dengan menggunakan cutter dan amati bagian potongan melintang tersebut. Nah, hasil potongan tulang tersebut terdapat sumsum pada bagian tulang. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan. Pertama adalah baki,
Selanjutnya adalah sarung tangan latex dan pisau cutter. Bahannya adalah ceker ayam. Yang dibutuhkan adalah 1 ceker ayam di mana kita akan membelah bagian ventral dan bagian dorsal. Pada cara ventral, pertama, disiapkan alat dan bahan. Kedua, kuliti bagian ventral hingga dapat dilihat tendon yang berbentuk seperti benang menggunakan cutter. Jari kedua, dan pada tendon ketiga menggerakkan jari kedua. Pada tendon 4 menggerakkan jari ketiga. Pada tendon kelima menggerakkan jari 3 jari, yaitu jari pertama, kedua, dan ketiga. Dan pada tendon F menggerakkan jari sama seperti yang tadi, menggerakkan 3 jari. Pertama, dikuliti bagian dorsal hingga dapat terlihat tendon yang berbentuk seperti benang menggunakan cutter. Kedua, dikeluarkan tendon menggunakan pinset. Dan yang keempat, diamati efek gerakan yang terjadi tiap tendon yang ditarik. Kemudian dicatat hasil pengamatan. Fibula, tulang kering atau tibia, tulang paha atau femur, tulang rawan, tulang spons, dan sumsum tulang. Di mana tulang rawan dan tulang spons memiliki tekstur yang lunak, sedangkan tulang lainnya memiliki tekstur padat. Kemudian terdapat jaringan-jaringan yang ada pada paha ayam, yaitu jaringan epitel, jaringan pembuluh darah, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Nah, jaringan epitel dan jaringan lemak memiliki tekstur yang lebih empuk. Kemudian kaki ayam mempunyai tulang betis yang ada pada tulang bagian bawah yang menempel dengan tulang kering. Tulang betis memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tulang kering. Nah, ayam hanya memiliki paha atas saja, yaitu tulang yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tulang bagian bawah, yang biasanya disebut paha bawah. Namun, ayam tidak memiliki paha bawah karena memiliki tulang kering dan tulang betis, sehingga bagian tersebut disebut kaki ayam. Kemudian terdapat tendon, yaitu penghubung antara daging dengan tulang, sedangkan ligamen yaitu penghubung antara tulang dengan tulang. Nah, tendon yang diamati terdapat beberapa, yaitu ada sekitar 9 tendon pada paha ayam. Kemudian untuk ligamen terdapat 2, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri, di mana tendon dan ligamen ini memiliki tekstur yang sama, yaitu elastis. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pada praktikum bagian ceker. Jadi di mana yang kita tahu, pada ceker dilakukan pembelahan pada bagian ventral dan bagian dorsal. Dari bagian ventral dapat dilihat bahwa pada penarikan tendon bagian A akan menggerakkan jari yang pertama. Pada pergerakan tendon yang B menggerakkan jari yang kedua,
Pada pergerakan tendon yang C menggerakkan jari yang kedua, pada pergerakan tendon yang D menggerakkan jari yang ketiga, pada pergerakan tendon yang E menggerakkan jari yang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan pada tendon yang F menggerakkan jari yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya itu pembelahan bagian dorsal. Pada bagian dorsal hanya ditemukan dua tendon, dinamakan dengan tendon G dan tendon F. Pada tendon G, ketika ditarik menggerakkan jari yang ketiga dan jari yang keempat. Pada tendon H menggerakkan jari yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi pada pembahasan kali ini adalah pengamatan tendon, di mana pada dasarnya tendon merupakan suatu jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Jadi tugas tendon ialah untuk mengirimkan daya di antara tulang otot sehingga tendonlah yang memungkinkan untuk bergerak. Karena tendon adalah perantara ketika otot menggerakkan tulang. Makanya ketika jaringan tendon tadi ditarik akan menggerakkan tulang pada jari ceker tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa organ yang berkaitan dengan sistem gerak dan koordinasi yaitu otot dan rangka, dan pada sistem koordinasi yaitu otak. Mengenai pola pertumbuhan ayam broiler, berdasarkan osteometri tulang penyusun kaki belakang, pertumbuhan ayam broiler yang cepat harus diimbangi dengan pertumbuhan tulang yang besar dan kuat. Pada pemompang tubuh ayam broiler yaitu OS femur, OS tibia, dan OS tarsometatarssus, pertumbuhan yang seimbang tersebut dapat menghindari terjadinya abnormalitas pada tulang, menyatakan bahwa pertumbuhan ayam didukung oleh beberapa faktor, yaitu straining ayam, jenis kelamin, dan faktor lingkungan. Pada ceker ayam seperti yang telah dilihat